dioksida di atmosfer berasal dari berbagai sumber. Salah satunya aktivitas gunung berapi, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Aktivitas manusia saat ini seperti dalam kegiatan industri juga menjadi penyumbang terbesar karbon dioksida. Yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Karbon merupakan salah satu sumber utama yang digunakan tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Hewan merupakan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan. Melalui rantai makanan dimulai dari herbivora yang memakan tanaman, kemudian karnivora akan memangsa herbivora. Jasad hewan yang sudah mati, terus urina fasisnya akan hancur menjadi detritus. Kemudian detritus akan dimakan oleh detrivor sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, dekomposer yaitu bakteri pengurai akan menguraikan karbon organik jasad mati sehingga menjadi karbon anorganik. Anorganik akan kembali lagi ke dalam karbon organik yang sudah terurai dari jasad mati, kemudian tertimbun secara terus-menerus hingga membentuk suatu bahan bakar fosil. Bahan bakar ini merupakan salah satu bahan bakar yang biasanya digunakan sebagai sumber energi industri, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Diketahui pada siklus karbon daratan, proses perubahan CO2 menjadi karbonhidrat dan pelepasan oksigen dilakukan oleh tumbuhan darat. Dalam ekosistem akuatik, karbon dioksida dapat disimpan dalam batuan dan sedimen. Diperlukan waktu lama sebelum karbon dioksida ini dilepaskan melalui melakukan batuan dan proses geologis yang membawa sedimen ke permukaan air. Karbon dioksida yang disimpan dalam air akan hadir baik sebagai ion karbonat atau bikarbonat. Ion-ion alami ini adalah bagian penting dari buffer alami yang mencegah air menjadi terlalu asam atau terlalu basah. Ketika proses fotosintesis dan respirasi, maka akan membentuk dasar unsur siklus. Mereka tidak akan mendapatkan zat yang dibutuhkan siklus karbon. Juga bisa terjadi melalui tahapan singkat ketika tanaman hijau mati. Biasanya karbohidrat akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Jamur serta bakteri akan menjalani respirasi, kemudian akan memungkinkan mereka untuk melepaskan karbon dioksida ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Sebagian besar batu bara terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu. Dari sisa-sisa pohon yang vegetasi lainnya, sisa-sisa ini terperangkap di dasar rawa yang merupakan salah satu lingkungan yang sangat asam, hangat, serta sedikit oksigen, sehingga tertumpuk lapisan demi lapis dan menciptakan material padat yang disebut gambut. Suhu dan tekanan tinggi mengubahnya menjadi batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang mengandung karbon paling banyak saat ini. Lebih dari sepertiga listrik yang ada di bumi dibangkitkan dari batu bara. Hal ini menjadi sumber penyumbangan sekitar 37% dari emisi karbon dioksida CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit listrik menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer